Oke guys ya, kita berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, kali ini kita masih membahas tentang motor Beat Carbo guys ya. Beat Carbo yang kasusnya itu kalau di starter bunyi cetak cetek gitu ya. Artinya itu dia nggak bisa langsung jegreng begitu ya. Oke, saya kasih lihat dulu ya. Kunci kontak on. Oke, hidup ya panelnya. Sekarang kita starter. Sebentar, saya taruh dulu. Fokus pada bunyinya motor ya. Oke. Oke, paham ya? Seperti itu. Nah, seperti itu ya bunyinya. Dia cetak tidak bisa langsung ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Oke, langsung saja disimak. Saya akan merubah di bagian CDA-nya ya. Biasanya kalau yang cetak tidak bisa starter begini, biasanya tuh relay bendik itu ya. Bendik itu atau di bagian CDI, relay CDA yang sudah lemah. Kalau mau lebih simple, belikan CDA aja, selesai beres ya. Tapi saya nggak mau begitu guys ya, kita menolong orang ya, karena harga CDA itu kan mahal ya, harganya itu bisa berkisar sampai 500 600 ya, sekitar itu ya CDA ya. Nah, memang dia tuh mahal guys. Jadi kalau orang tidak sanggup untuk membelinya, kalau orang tidak sanggup membelinya guys, jadi tugas kita menolong ya, menolong dengan cara menjumper antara relay yang dalam CDA itu saya jumper langsung ya, jadi starternya normal kembali. Oke, sekian infonya, saya bongkar dulu bagian bodinya. Terima kasih. 2000 years later. Halo guys, oke ya, ini untuk motor Beat Carbo. Pertama-tama kalian buka joknya dulu ya. Setelah itu kalau starter bunyi cetak itu, di video saya sebelumnya sudah ada ya kasusnya untuk motor Beat ya, Beat Carbo ya. Nah, itu biasanya bagian relay yang ada dalam CDA ini dia sudah lemah guys ya, sudah lemah. Kalau mau cepat beres ya beli aja CDA baru, beres selesai. Nah, kan kita ini kan menolong, jadi harus dilakukan jumper guys ya, seperti itu ya, jumper CDA ya, menuju ke bendiknya ya, seperti itu ya. Nah, kan nggak semua orang tuh bisa beli CDA karena harga CDA itu kan mahal guys ya. Itu kalau bagi yang banyak uang atau kelebihan duit, beli aja CDA, pasang, colok, tek, selesai, starter, hidup, beres. Oke, nah tapi kali ini kita tidak membahas pembelian CDA, kita membahas tentang jumper relay ya, yang ada di dalam CDA ini ya, karena dia sudah lemah CDA-nya, jadi starter tuh bunyi cetak gitu. Oke, pertama-tama kalian cabut aki ya, seperti ini. Dipinggirkan dulu akinya. Oke. Setelah itu di sini ada kabel warna kuning. Di bagian bendiknya ini ada kabel warna kuning sama kabel warna merah. Interface-nya agak sulit karena kabelnya ini pendek. Halo guys, oke, kita lanjut kembali ya. Nah, pertama-tama kalian harus potong di bagian bendik ya, soket bendik, diingat kembali, cabut dulu bendiknya. Oke, setelah dicabut kalian potong di bagian kabel bendiknya yang warna merah les hitam dengan kuning les merah ya, kuning les merah, ini merah les hitam. Nah, setelah kalian cabut, kalian potong, kasih keluar seperti ini ya tembaganya ya, dikupas. Setelah dikupas kalian cabut CDA-nya ya, CDA, soket CDA yang warna coklat. Oke, dalam soket ini isinya ada 4 kabel guys ya, ada hijau les putih, ada hijau les, ada biru
tunggu guys ya, gelap. Ini hijau les merah dengan biru les putih. Terus setelah itu selanjutnya kuning les hijau. Nah, kalian cabut dari soket warna coklat ini yang warna kuning les hijau. Oke. Nah, setelah kalian cabut semua seperti yang saya bilang ini, kabel yang kuning les hijau, leres hijau ini kalian sambungkan ke bagian soket body, soket bendik maksud saya, digabungkan dengan kabel merah leres hitam ya. Jadi ketemunya itu kabel yang dari CDA, soket CDA yang warna coklat ini yang di dalam sana ya, masuk di sana ya. Kalian cabut, tek ya, tek, lepas. Setelah lepas kalian gabungkan di bagian soketnya bendik begini ya, tek. Nah, seperti itu. Kalian sambung begini ya. Oke, selesai. Begitu selesai kalian sambung begini, yang hijau leres kuning ketemu dengan merah leres hitam. Nah, yang kuningnya ini kemana? Yang kuning ini arahnya ke ground ya guys. Ke ground ini bisa ke aki ya, bisa ke akinya, bisa ke kabelnya, kabel di CDA nya bisa juga. Jadi saya milih di kabel yang hijau leres putih ya. Nah, seperti itu, dengan cara seperti ini guys. Kalian ambil kabel ya, sambungan kabel seperti itu. Kalian jumper ikutkan dengan kabel hijau leres putih ya. Jangan salah ya. Jangan hijau leres pink sama biru leres ini warnanya kuning ya. Jangan ya. Jadi kalian ambil yang hijau leres putih ya. Hijau leres putih kalian sambungkan seperti ini, ikuti yang saya bilang ya. Ambil hijau leres putih, berarti urutannya yang kedua, yang ini ya, yang tengah ini ya. Langsung saja kita masukkan seperti ini ya, di jumper seperti ini. Oke, setelah seperti ini, oke, kalian cucuk kembali soket dari CDA ya, dicucuk kembali seperti ini ya, diaktifkan kembali. Oke, selesai ya. Setelah kabel apa namanya yang di groundnya ini, setelah dicucukkan di bagian CDA nya, soket CDA yang ini, sambungan kabelnya ini kalian sambung ke bagian kabel kuning leres merah yang pada soketnya di bendik seperti itu ya. Kalian sambung seperti ini. Oke, paham? Saya ulangi kembali sekali lagi. Kalian pertama-tama buka joknya. Buka jok, kalian cabut bendiknya dulu. Pertama, ingat cabut bendiknya dulu ya. Bendik yang melekat pada soketnya bendik itu sendiri ya, dicabut gini guys ya. Tel, sudah ya, lepas, tek, taruh ya. Setelah itu kan kabelnya tuh ada 4 guys. Kabel di bendik itu ada 4. Ada warna kuning leres merah, merah leres hitam. Kabelnya ini kecil-kecil. Nah, ada yang 2 lagi kabelnya tuh besar-besar semua ya. Kabelnya besar-besar. Jadi kalian ambil tuh wajib yang kecil-kecilnya saja, dipotong langsung tel begitu ya. Dipotong, digunting, yang sisanya itu nanti yang di dalam melengket kabel bodi itu dilakban, dirapin kembali. Nah, yang apa namanya, sebentar saya kuatin dulu. Yang kabel kuning leres merah ya, ini kalian arahkan ke ground, arahkan ke ground, ketemunya dengan kabel hijau leres putih ya. Setelah itu kalian cucuk kembali, tek, selesai. Permasalahan pertama selesai. Nah, sedangkan kabel kuning leres hijau yang melekat pada soket CDA nya tadi kalian cabut, tel. Jadi di dalam tuh sudah tidak ada kabel hijau leres kuning, dia dikeluarin tapi disambungkan dengan kabel yang pada melekat pada soket di kabel merah leres hitam. Oke, selesai. Nah, sekarang kita coba. Jangan lupa dicucuk kembali bendiknya.
Oke. Saya cucuk dulu. Oke, selesai. Setelah itu kita hidupkan starternya. Oke. Kunci kontak on. Oke. Panelnya hidup ya. Oke. Oke, hidup ya. Setelah itu kita coba starter ya. Oke. Jadi motor langsung hidup, guys. Kita coba sekali lagi. Kunci kontak on, pencet tekan remnya. Langsung hidup. Sekali lagi. Kunci kontak on, tekan rem. Langsung hidup, ya. Nah, jadi gejalanya cetak pada starternya itu sudah selesai, guys ya. Ini sekarang tinggal dirapikan aja. Ini dilakban kembali, diisolasi. Setelah itu ini diisolasi, ini dirapikan, ditaruh pada tempatnya seperti semula. Tek, akinya yang ini ditaruh kembali seperti semula. Tek, ditutup rapat, selesai ya. Jangan lupa potongan sisanya itu dilakban kembali yang melekat pada bodi yang potongannya daripada kabel soket ini. Oke. Itu saja dulu ya guys ya untuk menangani atau mengurangi biaya untuk supaya tidak membeli CDI yang baru ya, karena orang kan CDI kan mahal guys, jadi kita menolong ya seperti itu. Jadi kita dengan cara jumper ya seperti itu. Oke, sekian dulu infonya. Semoga info ini dapat bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa di like, di share, di subscribe guys ya di channelnya Mas Agus Speed. Oke. Nah, nanti saya infokan kembali tutorial yang mungkin ada penyakit-penyakit motor yang lainnya ya. Nah, seperti itu. Entah itu penyakitnya apa, batuk, pilek, saya nggak tahu juga. Nanti kan datang sendiri tuh konsumen tuh ya dengan gejala-gejalanya masing-masing. Seperti itu. Oke, sekian infonya. Terima kasih dari bengkelnya Mas Agus Speed.